Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya hari ini yang tidak berangkat siapa? Zikra sama Farah. Kenapa mereka? Sakit. Kita doakan semoga mereka berdua lekas sembuh. Baik anak-anak, supaya kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran hari ini, jika ibu mengatakan selamat pagi, kalian jawab ya, pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Bisa? Bisa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Supaya kalian bisa konsentrasi mengikuti pembelajaran, ibu akan memberikan sedikit speaking ya untuk kalian supaya fokus mengikuti pembelajaran. Jadi lihat contoh ibu dulu ya. Nanti jika ibu ada speaking seperti ini, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Jadi bisa? Nanti sampai akhir seperti itu lagunya selesai. Gitu ya. Silakan berdiri dulu sekarang. Ya, sudah siap? Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Ya. Sudah siap ikut mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Tujuan mempelajari teks prosedur itu, kalian dapat memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai cara melakukan atau membuat atau menggunakan sesuatu. Kemudian yang kedua, membantu dalam melakukan aktivitas-aktivitas agar dilakukan secara tepat dan teratur. Kemudian mempermudah mencapai hasil yang ingin dicapai. Itu adalah tujuan mempelajari dari teks prosedur. Kemudian manfaatnya. Apa sih manfaat dari kita mempelajari teks prosedur? Yang pertama, dapat membantu menggunakan sesuatu, alat atau peralatan dengan benar. Gitu ya, bisa membantu misalnya kan kalian menghidupkan komputer dan ada langkah-langkahnya seperti apa. Jadi tidak melulu tentang membuat atau memasak. Nah, itu. Ada juga langkah-langkah mematikan komputer, gitu ya. Kemudian yang kedua, membantu memahami bagaimana cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, memberi petunjuk mengenai bagaimana cara melakukan sesuatu dalam urutan yang tepat dan benar. Mau buat apa tadi itu? Nasi goreng misalnya. Langsung masukkan nasi. Tidak mungkin kan? Pasti ada langkah-langkahnya tuh, siapkan dulu alatnya, bahannya, kemudian baru nanti mulai proses memasaknya atau langkah-langkahnya. Gitu ya. Selanjutnya silakan perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Ini contoh masakan apa ya? Kalian pernah membuat? Kira-kira bagaimana cara membuat pasta? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Ya, coba Mbak saja. Membuat pasta aglio olio. Langkah-langkah membuat pasta. Jadi tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Saja itu juga merupakan contoh dari teks prosedur. Ada yang mau ditanyakan atau tidak sampai di sini? Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kalian mengamati video yang nanti ibu tayangkan, peserta didik dapat menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Strukturnya kan ada 3. Yang pertama ada tujuan atau menentukan tujuan. Yang kedua, langkahnya. Yang ketiga baru penegasan ulang. Kemudian kaidah kebahasaannya itu ada apa saja? Yang pertama menggunakan kalimat imperatif. Yang kedua menggunakan kata konjungsi. Kemudian ada kata teknis, menggunakan kalimat persuasif, dan yang terakhir mendeskripsikan alat dan bahan. Itu ya. Itu untuk mengingat apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak sampai di sini? Tidak. Baik, ibu akan menampilkan video, gitu ya. Silahkan nanti kalian cermati videonya. Bentar.
Coba tadi video yang Ibu tampilkan itu tentang apa? Cara membuat dessert box rasa apa tadi? Ada kepingan. Apakah video yang tadi Ibu tampilkan itu ada hubungannya dengan teks prosedur? Ada ya, karena berisi langkah-langkah kerja atau langkah-langkah kegiatan gitu ya. Video tadi menurut kalian bagaimana cara menyusun teks prosedur yang benar? Siapa yang mau menjawab? Rizky Vina? Menentukan tema. Jadi yang pertama itu kalian harus menentukan temanya terlebih dahulu. Yang kedua? Iya, kalian harus menentukan judulnya. Judulnya apa? Misalnya cara atau langkah-langkah membuat kue bolu, langkah-langkah menghidupkan komputer, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, nah sebelum menyusunnya, kalian harus membuat kerangkanya dulu. Kerangka teks prosedurnya itu apa, gitu ya. Yang ketiga, yang keempat, betul, yang keempat yaitu mengembangkan dari kerangka yang sudah dibuat jadi teks prosedur yang utuh. Dan ingat harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan tidak sampai saat ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang kalian berkelompok terlebih dahulu. Sudah berkelompok semuanya? Sudah. Anak-anak, hari ini kalian akan menyusun teks prosedur. Silakan lihat dulu di depan. Di situ ada LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Nanti akan Ibu bagikan. Masing-masing kelompok nanti mengerjakan satu, ya. Kemudian nanti pada presentasi ke depan untuk mempresentasikan hasil kalian menyusun teks prosedur berdasarkan video yang tadi sudah Ibu tayangkan. Itu ya. Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya. Karena sudah selesai menyusun teks prosedur. Baik, kelompok berapa dulu ini yang mau mempresentasikan ke depan? 5. Ya, silakan kelompok 5. Kelompoknya Mbak Saja untuk maju ke depan. Silakan yang lain menyimak apa yang disampaikan oleh kelompoknya Mbak Saja ya. Yang lain bisa memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Persidangan Nur Faiza. Nama saya Diana Nadir. Nama saya Radina Kebatangan. Nama saya dan untuk hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Diana Nadir. Karya bisa close. Bahan 1 bungkus Oreo, 3 SCM dengan cair. Bahan 2, 5 SCM gula, 2 SCM maizena, 400 ml susu full cream, 1 bungkus susu kental manis, 100 gram keju parut, 3 keping Oreo dihancurkan. Bahan 3, 200 ml susu UHT coklat, 1 SCM maizena, 150 gram ICC, 1 SCM mentega. Untuk toppingnya Oreo. Cara membuat: lapisan pertama, campurkan semua bahan. Lapisan kedua, masak gula, tepung maizena, susu full cream, dan susu kental manis menggunakan api kecil. Aduk hingga mengental. Terakhir masukkan Oreo. Lapisan ketiga, masukkan susu UHT coklat dan tepung maizena. Aduk sampai mendidih, kemudian tambahkan sisir dan mentega. Kemudian taruh lapisan pertama sambil ditekan. Tuangkan adonan kedua. Setelah masak, tuangkan adonan ketiga, beri topping Oreo utuh. Oke, mau ditanyakan teman-teman? Ya, boleh kan? Perkenalkan, nama saya Baik Setiawan dari kelompok 1. Mau bertanya. Sepertinya tadi strukturnya belum lengkap ya? Bagian yang mana ya? Bagian penegasan bangun. Oh ya, untuk penegasan bulannya setelah jadi Oreo dessert box-nya itu ditaruh di kulkas. Nah, setelah sudah dingin baru dipisahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Selanjutnya kelompok siapa yang akan maju ke depan? Ya, kelompoknya Mbak Esti, silakan maju ke depan. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita mau presentasi dari kelompok 2. Perkenalkan saya Rizky Dina. Nama saya Rizky Dina. Nama saya Pati Pangesti. Nama saya Aulia Kurniawati Dewi. Di sini saya mau mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks prosedur Oreo dessert box. Di sini ada bahan A, yaitu 1 bungkus Oreo, 3 sendok makan margarin. Bahan B, adonan putih, 400 ml susu full cream, 2 sendok makan maizena, 1 bungkus kental manis, 100 gram keju parut, 1 bungkus Oreo 100 gram, 200 gram gula. Bahan C, lapisan coklat, 200 ml susu UHT coklat, 1 sendok makan maizena, 100 gram dark coklat, 1 sendok makan margarin. Dessert box adalah makanan penutup yang disajikan dalam kotak agar lebih mudah dinikmati. Makanan ini sedang digemari kalangan anak muda. Di sini cara membuatnya yaitu haluskan Oreo, campur dengan margarin cair, aduk rata. Masukkan Oreo tadi ke dalam box sambil ditekan. Campur bahan adonan putih, masak hingga mendidih dan mengental. Selanjutnya, 1 bungkus Oreo yang sudah dihaluskan, aduk rata. Tuang di atas Oreo dan biarkan hingga set. Selanjutnya, campur bahan adonan kecuali dark coklat, masak hingga mengental. Terakhir, masukkan dark coklat yang sudah dicincang hingga leleh, tuang di atas adonan putih dan biarkan sampai suhu ruang dan masukkan ke dalam lemari es. Sajikan dingin lebih lezat. Mau ditanyakan dari presentasi kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelima kelompok sudah mempresentasikan ya hasil menyusun dari teks prosedur. Ada yang masih belum lengkap ya ternyata tadi ya. Judulnya sudah, deskripsi alat dan bahan juga sudah, tetapi ada yang belum dikasih tujuannya. Tujuannya itu apa? Belum dikasih langsung langkah-langkah. Apakah ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya. Jadi kita simpulkan pembelajaran kali ini. Hari ini kita sudah belajar tentang langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur ya. Jadi langkah-langkah yang pertama itu untuk menyusun teks prosedurnya itu kalian sudah menentukan temanya dulu, kemudian menentukan judul yang sesuai dengan tema tadi videonya, membuat kerangka teks prosedur, kemudian mengembangkan kerangka menjadi teks prosedur yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah. Nah, besok untuk kedepannya atau selanjutnya, jika kalian membuat teks prosedur, perhatikan strukturnya itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kasih tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Baik, sebelum saya tutup, siapa yang mau merefleksikan pembelajaran pada hari ini? Ya, Mbak Esti, silakan. Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang teks prosedur. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian, struktur, kaidah bahasaan dan ciri-ciri. Nah, hari ini kita belajar tentang langkah menyusun teks prosedur dan juga sudah belajar menyusun teks prosedur sesuai dengan jurusan kita yaitu tata buku. Ya, betul yang dikatakan oleh Mbak Esti, bahwasanya kita sudah belajar dari pertemuan sebelumnya membahas pengertian struktur kaidah, dan pada hari ini kalian sudah belajar menyusun teks prosedur. Semoga apa yang sudah kalian buat ini nantinya teks prosedur ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya mau membuat apa harus ada langkah-langkahnya, mau mematikan komputer, mematikan komputer dan lain sebagainya itu ada langkah-langkahnya, ada prosedurnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Oh ya, untuk minggu depan silakan kalian persiapkan, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.